Sudah? Oke, sudah siap, sudah terekam ya, Ibu-ibu cantik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer. Saya sendiri Bu Diawati dari SMP Negeri 8 Kota Mojokerto sebagai supervisor. Ada Bu ST nanti dari TK Telkom sebagai coach dan Budayu dari SDN Pulau Tengah sebagai coach. Yang pertama kita akan melakukan pra-observasi. Di sini saya akan mengobservasi dengan Budayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budayu. Waalaikumsalam Bu Udia. Bagaimana kabarnya Budayu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Udia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Budayu. Di sini biar tidak tegang ya antara kita berdua. Sebelumnya kita akan melakukan coaching sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Budayu. Sudah siap Budayu? Iya, siap. Oke. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Budayu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya Budayu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Budayu hari ini adalah kompetensi apa yang akan Budayu kembangkan pada coaching hari kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin akan Budayu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktivitas dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Kemudian terakhir ya Budayu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Budayu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin kunci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, untuk sementara demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Budayu melakukan coachingnya terhadap coachee. Saya akan mengamatinya setelah Budayu melakukan prosesnya. Terima kasih Budayu atas kesempatannya. Terima kasih Bu Dia atas kesempatannya. Silakan melakukan coaching dengan coachee, Bu. Siapa nanti coachingnya? Bu ST ya? Bu ST, ya. Nah, silakan, saya akan Assalamualaikum amati. warahmatullahi wabarakatuh, Bu ST. Waalaikumsalam, Budayu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu ST? Baik, Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar, Bu ST ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Budayu. Baik,
Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bu Esti? Jadi begini Ibu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah kita ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode-metode itu aja, ceramah dan ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu kok sepertinya tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Bu Esti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu Esti? Ya, betul. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Esti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah ya Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Oke, baik. Jadi yang Bu Esti harapkan ini adanya perubahan ya Bu Esti. Kira-kira perubahan apa yang Bu Esti ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode, atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Canva, Quizzes, yang sekarang sedang marak digunakan para guru, dan hanya sekedar membuat slide PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah, bercerita, tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja. Oke, dari yang Bu Esti baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal, ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kira-kira. Di sekolah Bu Esti sekarang ini berada di level berapa nih Bu? Sepertinya masih di level 5 nih, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit ya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, di level 5 ya Bu. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bu Esti? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, karena kalau untuk ke level lebih tinggi lagi memang agak susah mengingat guru-guru kebanyakan yang sudah senior, jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Esti lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi dia bergantian seperti itu, atau bisa berbagi praktek baik melalui kombel atau diskusi yang lainnya. Oke, baiklah. Bagus sekali ide Bu Esti. Kira-kira
nanti Bu Esti akan merencanakan strateginya bagaimana, dan selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Esti terapkan? Saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Saya juga akan mencoba berbagai praktek baik apa yang sudah saya dapatkan melalui kegiatan pendidikan guru penggerak. Oke, berarti Bu Esti ini pengen merancang tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop, atau bisa dengan berbagi praktik baik melalui kombel sekolah. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Bu Esti untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang berbagi praktek baik melalui kombel sekolah ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang sangat panjang, perlu waktu juga, kemudian biaya juga kita harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi saat ini mungkin yang lebih efisien dilakukan dalam waktu dekat ini adalah melakukan berbagi praktek baik melalui kombel yang sudah ada di sekolah. Baik, berbagi praktik baik melalui kombel yang ya Bu Esti. Kegiatan kombel ini kira-kira Bu Esti ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah, atau bagaimana Bu strateginya yang akan dilakukan? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan pengurus kombel di sekolah untuk berbagi praktek baik terkait menggunakan strategi pembelajaran. Pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide menggunakan media Canva, Padlet dalam melakukan refleksi, kuisis untuk asesmen dan lain-lain dalam pembelajaran. Dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Zainal yang juga ahli IT. Baik, berarti Bu Esti ingin melakukan berbagi praktik baik melalui kombel sekolah ini dengan cara berkolaborasi, ya Bu ya, dengan rekan guru yang lainnya. Kira-kira kapan nih Bu Esti mau direalisasikan praktek baiknya? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukannya di hari Jumat. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan tim pengurus kombel untuk mengatur jadwal serta Pak Zainal dan mencoba untuk melakukan kegiatan praktek baik melalui kombel tersebut. Oke, baik Bu Esti, bagus sekali idenya. Kira-kira Bu Esti dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Esti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan praktik baik melalui kombel, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah Bu Esti sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar baiknya Bu Esti setelah melakukan berbagai praktik baiknya di sekolah. Mungkin sudah cukup percakapan kita hari ini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Esti untuk berbagi, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Sama-sama Bu Esti, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya ya Bu Esti. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja ya Bu Esti. Assalamualaikum Bu Esti. Ya, siap Ibu. Waalaikumsalam.
Baik, Assalamualaikum Bu Dayu. Waalaikumsalam Bu Dia. Eh, Alhamdulillah, Bu Dayu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu ST. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bu Dayu tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menuntun alternatif solusi. Seperti itu, Bu. Oh ya, bisa menemukan alternatif solusinya ya Bu ya. Oke. Baik Bu Dayu, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Dayu dan Bu Esti sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga saya lihat sesuai dengan alur Tirta. Bu Dayu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu ST, sehingga Bu ST bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tidak sudah dilakukan tadi, sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Dayu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan mampu menggali potensi kunci dengan baik, Bu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Untuk saat ini bisa saya akhiri ya Bu ya untuk pasca observasi kita hari ini. Ada pertanyaan lagi Bu? Sudah cukup, Tidak Bu. ada? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Dayu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sekian untuk demonstrasi konseptual saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dayu dan Bu ST. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama Ibu. wabarakatuh.